Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1249, gelap hingga tidak terlihat jari tangan sendiri. Rekanmu telah meninggalkan jejak untuk kita. Jika dia menyerah di tengah jalan, dia mungkin akan mendapat masalah juga, tidak bisa ditunda. Thomas Kin mengangguk. Meskipun Raja Ginseng itu penting, orang-orang juga sangat penting sekarang. Selama tanda itu selalu ada, maka masih ada harapan untuk menemukan satu sama lain. Ya, ayo cepat pergi dan temukan Raja Ginseng, baru bahas Yagi. Melihat matahari akan terbenam, Maxentia yang sangat cemas. Selama setengah jam, mereka mempercepat langkah mereka. Saat ini, Thomas Kin tahu betul bahwa bahaya pasti akan semakin besar. Melihat hutan tua semakin gelap, cahaya di sekitarnya semakin redup. Dalam hati setiap orang menjadi gugup, dan jika tidak menemukannya, mereka akan bermalam di hutan tua. Binatang buas itu mungkin akan membunuh mereka di sini. Sudah ditemukan. Mata Maxentia yang berbinar-binar mengatasi semua rintangan, dan akhirnya menemukan rekannya saat matahari terbenam. Nami. Maxentia yang berseru, tanpa diduga Nami merangkak di sini. Set jongkok, kecilkan suaramu. Dalam kegelapan, sepasang mata yang cerah, penuh kehati-hatian dan kelelahan, menatap Thomas Kin dan Elmina Mu, mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya melambai untuk jongkok. Kenapa kamu di sini, Nami? Maxentia yang berjingkat dan berkata dengan suara rendah. Aku bertemu beruang. Nami berbisik, dengan suara gemetar. Meskipun tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, Thomas Kin terkejut. Beruang, itu adalah momok yang nyata, matanya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Maxentia yang menarik napas dan membuat gerakan diam, dan mereka semua berjongkok. Di mana Raja Ginseng? Maxentia yang khawatir. Raja Ginsenglah yang menarik perhatian beruang. Pusaka alam yang sangat berharga, dan binatang lebih sensitif daripada hidung kita manusia. Dia ingin memakan Raja Ginseng yang berusia seabad. Dalam keputusasaan, aku hanya bisa menggali keluar Raja Ginseng, dan sudah kabur selama 2 hari. Bibir Nami mengering, matanya agak linglung, suaranya penuh kelelahan dan panik. Beruang itu bisa memakan manusia, dan sekarang dia berada di hutan tua, dia bahkan lebih ketakutan. Kupikir Raja Ginseng yang kabur. Elmina Mu berbisik. Bagaimana bisa Raja Ginseng lari, tapi memang bisa bergerak untuk jarak pendek, paling banyak 35 meter. Sama seperti bunga matahari, bisa bergerak sesuai arah matahari. Memang banyak binatang buas di sekitar. Aku gali Raja Ginseng dan menaruhnya di kotak di belakangku. Untuk memastikan Raja Ginseng aman, aku membawa hampir 10 kilogram tanah. Nami memiliki wajah yang pahit dan kelelahan. Meskipun baru 3 hari, berat badannya turun banyak, dia dikejar oleh beruang ke hutan tua. Yang penting Raja Ginseng masih ada. Maxentia yang menghela nafas lega, dan akhirnya merasa lega. Aku hampir dibunuh oleh beruang itu, kamu masih peduli pada Raja Ginseng. Nami melotot pada Maxentia yang sekarang harus pergi dari sini secepat mungkin. Kedua beruang itu ada di sekitar. Aku bisa merasakan bahwa aku kelelahan karena mereka dalam 2 hari ini, jika tidak, aku tidak akan dibawa ke dalam pegunungan hutan tua. Kata Nami dengan tegas. Apa? Pergi sekarang. Sekarang gelap dan buta, jari-jari tangan sendiri saja tidak terlihat. Jika tersesat, sama saja mencari kematian. Elmina Mu tampak terkejut. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan dipukul mati oleh beruang itu. Nami melirik Elmina Mu. Beruang itu tingginya 3 meter. Dan beratnya 1,000 kg sampai 1,500 kg. Sebuah tamparan bisa menamparkan seseorang sampai mati. Jika bukan karena hutan lebat,
aku kira aku sudah terbunuh sejak lama. Memang harus pergi. Bersembunyi di sini sama saja dengan menunggu kematian. Jika jalan kembali sekarang, masih dapat memiliki kesempatan. Jika tidak, hanya akan duduk dan menunggu kematian, dan mungkin akan ditangkap oleh beruang. Thomaskin berkata, menunggu dan bermalam di sini hanya menunggu kematian. Baiklah, ayo pergi sekarang, kata Nami. Harganya belum dibicarakan, mata Maxentia yang bergerak saat ini, dan dia melirik Nami. Bukankah sudah sepakat 10 juta yuan? Thomaskin berkata dengan ringan. 10 juta yuan. Aku khawatir tidak akan bisa mendapatkannya sekarang. Kalian berdua dan nyawa kami, sekarang kami sedang mempertaruhkan nyawa. 10 juta yuan adalah harga Raja Ginseng, kami hampir mati di sini, naikkan harga, harus menaikkan harga. Maxentia yang menggerakkan matanya dan menatap Thomaskin. Pergi dari sini dulu, Maxentia. Nami tersenyum pahit. Yang lain tidak mengerti Maxentia yang. Dia tahu betul bahwa Maxentia yang pandai dalam segala hal, dia rakus akan uang, tapi untungnya saudari ini menceritakan segalanya dengan dia, persahabatan hidup dan mati. Apa yang kamu maksud dengan? Elminamu berkata dengan serius. Satu harga, 20 juta yuan. Maxentia yang berkata dengan bangga. Bukankah kamu hanya mengetok harga tinggi? Elminamu menatap Maxentia yang. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami berdua mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Mereka bisa saja digali secara langsung. Tetapi hanya karena kalian, hampir mati di sini, dan jika kami tidak bisa keluar sekarang, apa gunanya Raja Ginseng ini bahkan jika itu lebih berharga? Maxentia yang mencibir. Maxentia, karena kita sudah bernegosiasi dengan bos besar, kita tidak bisa melakukan ini, itu bertentangan dengan kepercayaan. Kata Nami dengan serius. Kamu tidak menginginkannya tapi aku menginginkannya, 20 juta yuan, kurang 1 sen saja tidak bisa. Kita tukar dengan nyawa kita. Bukankah kita sepantasnya meminta lebih banyak? Raja Ginseng berusia seabad dan ginseng segar, mungkin tidak tersedia jika kamu punya uang. Maxentia yang berkata terus terang. Bukankah kamu benar-benar tidak masuk akal? Kamu hanya mengetok harga tinggi. Makan orang juga tidak bisa seperti kamu. Elminamu diliputi amarah dan membela kebenaran. Meski bukan uangnya sendiri, uang Kak Thomas tidak datang terbawa angin. Kalaupun punya uang, dia tidak bisa diperas oleh orang-orang ini. Jadi tergantung mau tidak mau. Kalau Raja Ginseng ini kami bawa ke pasaran, pasti ada yang membelinya. Kalau bukan karena wajah bos besar, pasti tidak akan kami jual. Maxentia yang berkata dengan dingin. Pada saat ini, jelas bahwa dia sudah berencana untuk bermusuhan dengan Thomaskin. 20 juta yuan. Jika kamu ingin membuat kesepakatan, tidak dipaksa jika tidak menginginkannya. Kamu. Elminamu menghentakkan kakinya dengan marah, tapi Kak Thomas masih cuek, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Bagaimana menurutmu tentang? Kata Maxentia yang sambil tersenyum. Maxentia, jika kamu melakukan ini, bagaimana kita bisa hidup di desa di masa depan? Wajah Nami pahit dan suaranya rendah. Meskipun kali ini sangat menyenangkan bisa menemukan Raja Ginseng, dia tidak bisa mengetok harga. Bukankah dia juga menjual kepercayaannya? Kepercayaan. Hahaha, berapa nilai kepercayaan itu? Kita jual barang, bukan beli. Terserah mau beli atau tidak, apakah kita masih takut tidak akan bisa dijual Raja Ginseng seabad ini? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.